Ya, untuk CPRO ini masih cukup menarik juga karena memang dia masih di atas supportnya. Yang atas support adalah di angka 10. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai IHSG terlebih dahulu. Namun sebelum membahas IHSG, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung agar dapat mendapatkan informasi saham secara real time. Dan kita akan membahas saham-saham yang ada di pasar modal. Baik, yang pertama kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini IHSG ini naik tipis juga ya teman-teman, yaitu ditutup naik sebesar 0,14%, yang mana hari ini berada di sesi pertama itu berada di zona merah terus ya teman-teman. Namun untuk di sesi 2 ini naik dan berada di zona hijau. Maka hari ini untuk closingannya itu ada di angka 6652. Ini angka yang memang sudah menembus di MA atau garis MA 20-nya teman-teman. Dan kita lihat di sini secara teknikal bagaimana. Nah, ini secara teknikal hari ini sudah hijau lagi. Jika memang IHSG ini masih bertahan di area atau di atas MA20-nya, ini menjadi cukup menarik juga ya teman-teman, karena memang diperkirakan IHSG ini semoga di penutupan akhir Desember itu bisa menghijau ya, atau dengan adanya fenomena window dressing ini masih menghijau. Nah, namun teman-teman patut waspadai juga, sebenarnya untuk market ini sedang wait and see juga ya teman-teman, karena memang satu adanya sentimen dari Omicron ini dan juga adanya tapering. Nah, kenapa tapering ini muncul lagi teman-teman? Jadi adanya data inflasi nanti malam yang memang hari ini, hari Jumat ini, malamnya nanti akan diumumkan di Amerika Serikat ini. Jika memang ada data inflasi di Amerika Serikat naik, maka The Fed ini akan segera menaikkan atau segera mempercepat tapering juga teman-teman. Maka inilah yang menjadi kekhawatiran secara global sendiri, bahwasanya ketika tapering dimulai atau ketika inflasi ini tinggi, maka The Fed akan mempercepat tapering. Maka dari itu teman-teman tetap waspada di pasar modal dan kita wait and see juga. Jangan terlalu agresif untuk melakukan transaksi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, baik, kita akan membahas dari saham lainnya juga ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas hari ini yaitu ada saham yang cukup menarik, yaitu ada Friend juga teman-teman. Ya, kita lihat untuk Friend hari ini itu ditutup menguat juga sebesar 8,1%, dan angkanya ini hari ini cukup menarik karena memang dia candle hijau full ya teman-teman, dan ini angka closingannya ada di angka 93. Nah, yang mana 93 ini adalah batas resistennya, atau tadinya ini adalah support yang hari sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, maka ini jika memang Friend ini bisa tembus atau bisa naik ke area 93 ke atas, bahkan 94, ini masih cukup menarik juga teman-teman. Namun di sini sifatnya untuk Friend ini hanya sebatas trading saja teman-teman ya. Nah, ini untuk Friend ini bisa berpotensi jika naik tembus di area 94, maka dia bisa berpotensi naik sampai ke area sini ya. Ini sebagai area resistennya, yaitu di angka 100 sampai di 97 ya. Ini sebagai angka resisten untuk saham Friend. Nah, untuk supportnya bagaimana? Untuk Friend sendiri, supportnya ini kita masih perkirakan atau masih dilihat di sini di angka 81. Ini adalah support terjauhnya karena memang dia belum tembus atau belum menyentuh level angka 94. Nah, memang secara teknikal ini masih cukup bagus juga. Namun teman-teman perlu lihat juga ketika hari besok atau hari berikutnya untuk Friend ini seperti apa. Apakah
mengalami candle hijau atau mungkin dengan volume yang cukup tinggi juga, ataukah dia hanya sekedar technical rebound saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, strateginya adalah konfirmasi jika besok angkanya naik ke 94, maka teman-teman boleh spekulasi buy untuk targetnya di angka 100 ya teman-teman untuk friend sendiri. Nah, jika memang ini target 100 di sini atau 101 ya di sini, friend ini bisa naik, maka dia bisa berpotensi juga naik ke angka 108. Ini untuk target friend jangka panjangnya teman-teman. Jadi spekulatif buy untuk friend pada esok hari dan hanya untuk trading buy saja ya teman-teman untuk saham friend sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham friend. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham MTech. Ya, MTech ini berpotensi juga ya teman-teman, dan hari ini ditutup mix juga teman-teman. Tadi pagi ini disambut dengan penurunan juga ya teman-teman, kemudian diangkat kembali, dan ini untuk angka closingannya ini sesuai dengan harga pembukaannya juga teman-teman, yaitu ada di angka 21.20. Nah, untuk MTech sendiri dia dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana? Area supportnya ada di 2100. Sesuai dengan video sebelumnya, pembahasan video sebelumnya, bahwa MTech ini 2100 sampai 2080 ini adalah area supportnya untuk saham MTech sendiri. Jadi teman-teman, untuk spekulasi buy masih sama untuk saham MTech. Untuk strateginya, untuk jika MTech masih bertahan di 2100, boleh teman-teman untuk mencicil untuk koleksi buy-nya juga, dengan target harganya itu ada di angka 2240. Ini sebagai target harga atau target saham MTech sendiri. Ini analisis secara teknikal seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh catat untuk support dan resistennya. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham lainnya yang masih cukup menarik juga hari ini adalah CPRO. Ya, CPRO atau kita lihat di sini secara teknikal hari ini naik juga sebesar 4,6%, dan tutupan closingannya ada di angka 114. Ini sebagai area closingannya. Nah, sesuai dengan video sebelumnya bahwa CPRO ini akan menguji naik juga ya, atau menguji resistennya, dan bahwa benar saja untuk CPRO hari ini mengalami kenaikan juga. Nah, selamat bagi teman-teman yang hari ini sudah trading buy untuk CPRO dan menghasilkan cuan juga ya di saham CPRO ini. Nah, bagaimana langkah selanjutnya atau strategi selanjutnya untuk teman-teman? Ya, untuk CPRO ini masih cukup menarik juga karena memang dia masih di atas supportnya. Yang atas supportnya adalah di angka 103 ya teman-teman. Ini sebagai angka support untuk saham CPRO sendiri. Nah, jadi untuk targetnya sebenarnya ada di angka 128, ini sebagai resistennya, sampai ke 134. Nah, teman-teman boleh cermati juga jika besok untuk CPRO ini masih mengalami kenaikan atau dengan candle yang hijau, tentu saja dengan volume yang bagus juga ya teman-teman. Jika memang volume bagus untuk candle hijau, teman-teman boleh spekulatif buy, dan CPRO ingat hanya untuk trading buy saja, bukan untuk invest lama juga ya teman-teman. Nah, ini adalah analisis saham untuk CPRO sendiri. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham ASII. Ya, Astra International di sini masih cukup menarik juga teman-teman, karena memang dia masih dekat dengan area support. Nah, untuk saham Astra International ini strateginya untuk swing trading juga ya teman-teman, atau teman-teman boleh hold untuk jangka beberapa pekan ke depan. Nah, bila memang untuk saham ASI ini akan mengalami rebound juga di dekat-dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana? Area supportnya itu ada di 5825. Ini di area support di sini ya. Ini sebagai area supportnya, dan Astra International ini mempunyai fundamental yang cukup bagus juga ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh koleksi juga atau boleh trading buy juga sebenarnya untuk
Astra International. Namun untuk trading ini pergerakannya cukup lama juga kalau untuk Astra International. Jadi strateginya boleh swing trading. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di angka 6250. Ini sebagai resisten untuk saham Astra International ya. Ini sebagai resistennya. Jadi teman-teman boleh catat juga untuk support dan resisten untuk saham Astra International. Nah, kemudian ada saham lainnya yaitu ada saham TNCA. Ya, TNCA hari ini naik juga, ditutup arah juga ya teman-teman. Bahkan ini sudah 3 hari berturut-turut dia sudah naik, dan di sini hari terakhir atau hari ketiga dia breakout teman-teman di area resistennya yang ada resistennya di 1580, dan hari ini selamat bagi teman-teman yang mungkin sudah merasakan cuan dari saham TNCA ini, dan 3 hari ini berturut-turut ini sekitar 75% lah kurang lebihnya ya teman-teman. Ini sudah cuan ya 3 hari berturut-turut ini. Namun teman-teman bagi yang belum punya, jangan mengejar harga TNCA ini ya teman-teman, karena ini sudah cukup tinggi. Nah, strateginya bagaimana untuk TNCA? Nah, berhubung untuk saham TNCA ini adalah saham yang memang mempunyai volatilitas tinggi, hanya untuk trading saja atau trading buy saja teman-teman. Jadi wait and see untuk perdagangan berikutnya, menunggu supportnya ada di angka 1580. Ini sebagai area support. Maka teman-teman jika memang ada koreksian besok, ini adalah koreksian yang memang cukup wajar karena memang dia sudah naik 3 hari berturut-turut. Nah, jika memang besok untuk TNCA ini masih melesat, nah melesatnya atau naiknya ini sampai angka berapa? Nah, melesatnya saya tarik garis lurus dari trendline bawah, dan ini angkanya ada di 2100 ya. Ini sebagai angka area resistennya, untuk resisten kembali untuk saham TNCA. Nah, tapi teman-teman patut waspadai ya teman-teman, jika memang besok ada profit taking dari para investor, maka teman-teman juga harus batasi resiko kerugiannya. Nah, ini untuk TNCA ini boleh untuk trading buy ya teman-teman, jika memang besok mengalami kenaikan dengan volume yang bagus juga. Nah, ini adalah analisis untuk saham TNCA.